wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bagas Setia Pambudi dari kelas Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 4A di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah media penyuluhan, yaitu membuat media PowerPoint dari materi yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan media penyuluhan pertanian pada saat di lapangan. Lanjut, sebelum saya jelaskan, saya akan menyampaikan dasar terlebih dahulu, yaitu setiap media memiliki kemampuan masing-masing, maka diharapkan kepada penyuluh agar menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan pada suatu kali pertemuan. Hal ini dimaksudkan jangan sampai penggunaan media menjadi penghalang proses penyuluhan yang akan penyuluh lakukan di lapangan. Jadi pada dasarnya sebelum melakukan penyuluhan ke kelompok tani, sebelumnya yang dilakukan oleh para penyuluh yaitu memikirkan atau menyediakan media apa yang akan disampaikan pada saat melakukan penyuluhan di daerah tersebut. Media itu juga sebagai pesan, penyampaian pesan penyuluhan merupakan penggabungan penguasaan ilmu komunikasi, psikologi, sosiologi, dan seni. Media juga dapat membuat sasaran terpengaruh, termotivasi, dan mau mengadopsi. Karena itu untuk setiap tujuan yang berbeda diperlukan media penyuluhan yang berbeda baik dari segi isi atau materi maupun kemasan dan pelakuannya. Lanjut pada slide berikutnya. Di sini beberapa hal dalam pemilihan media penyuluhan. Di sini ada 4, yaitu yang pertama yaitu tujuan pemilihan media. Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Di sini kita melihat apakah pemilihan media itu untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikap untuk menginformasikan yang bersifat umum. Lebih spesifik lagi, apakah untuk pengajaran individual, kelompok, atau massal. Dan juga apakah untuk sasaran tertentu seperti tingkat pendidikan tertentu, pekerjaan tertentu, atau usia tertentu. Jadi untuk melakukan pemilihan media penyuluhan di sini juga mempunyai tujuan sebagai apa dan untuk apa, agar kedepannya bisa dengan jelas menyampaikan maksud dari pemilihan media tersebut. Kemudian yang kedua yaitu keadaan sasaran. Keadaan sasaran yaitu dengan melihat kondisi sasaran melalui SDM yang kedepannya dapat kita bantu memperluas dengan penyuluhan. Di sini kita dapat menyampaikannya dengan melihat apa masyarakat pendidikan rendah atau media yang cocok yang lebih banyak gambar daripada tulisan, dan faktor menarik lainnya, warna, bentuk, dan lain-lain masih harus diperhatikan. Itu untuk masyarakat yang memiliki pendidikan rendah. Sedangkan pada masyarakat yang berpendidikan sedang seperti SMP dan SMA, atau cenderung juga memiliki pendidikan D3 atau S1, itu jumlah tulisannya lebih banyak daripada gambar. Ukuran huruf dapat lebih kecil dan penyampaian pesan dapat lebih bebas sesuai dengan tingkat penerimaannya. Kemudian yang ketiga, keadaan tingkat adopsi. Media yang biasa digunakan untuk massa seperti film, poster, siaran pedesaan, atau melalui radio atau televisi atau surat kabar. Pada tingkat sadar dan minat, sebaiknya digunakan media yang biasa digunakan untuk seperti pada yang saya jelaskan barusan, seperti film, poster, siaran pedesaan, atau melalui video tersebut. Setelah timbul minat, jenis media yang sesuai dengan informasi lebih mendetail sehingga minat mereka berkembang dan akan meningkat pada tahap penilaian. Lanjut, yang keempat yaitu kelompok sasaran. Sasaran dibedakan dalam 3 kategori, yaitu individu, kelompok, dan massa. Apabila sasaran yang kita tuju adalah massa yang heterogen,
jenis media yang sesuai tidak akan sama bila yang dituju adalah kelompok atau individu perorangan. Lanjut, penggunaan jenis media. Sebenarnya ada banyak media yang dapat digunakan seperti poster, brosur, folder leaflet, transparansi, papan flanel, ataupun flash chat. Di sini juga ada macam juga penggunaan jenis media. Bisa kita menggunakan audio visual atau juga menggunakan kaset rekaman seperti itu, papan flanel, ataupun juga menggunakan film video. Itu juga bisa. Lanjut, ketersediaan media penyuluhan pertanian. Menurut Sudirman 1986, apabila dilihat dari kesiapan pengadaannya, media penyuluhan dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu media jadi karena sudah menjadi komoditi perdagangan dan terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai, media by utilization, dan media rancangan karena perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus karena untuk maksud dan tujuan pembelajaran tertentu, media by design. Jadi di sini ada dua media yang dapat kita gunakan, yaitu media yang sudah jadi, kemudian yang dua media yang belum jadi. Jadi pada saat penyuluhan itu baru kita rancang media tersebut sehingga para petani atau yang disuruhkan itu dapat memahami alur dari mempersiapkan media tersebut. Jadi masih ada rancangan-rancangan yang dapat dipelajari oleh para pengadopsi. Lanjut, dasar-dasar pertimbangan media penyuluhan pertanian. Memilih pada hakikatnya adalah proses membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Penyuluh bisa menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media yang dapat diperbandingkan. Di sini dalam hal memilih memang pada dasarnya penyuluh harus benar-benar mengetahui atau berpengalaman dalam media tersebut, sehingga pada saat penyuluhan penyuluh tidak kebingungan lagi dan lebih profesional, lebih lihai dalam menyampaikan dengan menggunakan media tersebut agar para pengadopsi lebih mudah menyerap informasi-informasi dan lebih memahami dan mempelajarinya. Lanjut, dasar pertimbangan dalam memilih media penyuluhan. Di sini ada 4. Yang pertama, mendemonstrasikan tahapan-tahapan atau proses, misalnya dalam pembuatan pupuk vokasi, yaitu menggunakan media benda nyata. Di sini dengan menggunakan tahapan-tahapan, dengan mendemonstrasikan, jadi menjelaskannya dengan cara seperti membuat pupuk vokasi itu seperti apa, menjelaskannya secara terperinci mulai dari 0 sampai selanjutnya. Kemudian nomor 2, merasa cukup akrab dengan media tersebut, misalnya seorang penyuluh yang sudah terbiasa menggunakan peta singkat. Di sini juga melihat dari segi pengalaman penyuluh. Jadi penyuluh sudah pernah memakai media tersebut, sehingga dengan menjelaskannya kepada para pengadopsi itu lebih enak. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Misalnya dalam memberi penjelasan tentang bentuk fisik hama pengganggu tanaman. Jadi di sini dalam medianya bisa berupa gambar. Jadi bisa melihatkan dalam bentuk gambar sehingga menjelaskannya lebih mudah. Kemudian yang keempat, merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan, misalnya untuk menarik minat dan gairah dalam beragribisnis lebih baik lagi. Di sini media yang disediakan kalau bisa juga lebih menarik, sehingga dari ketertarikan tersebut para petani mungkin lebih mudah dalam mempelajarinya, lebih ingin mengetahuinya lebih banyak lagi. Kemudian selanjutnya, kriteria pemilihan media penyuluhan. Di sini ada 4. Yang pertama, ketersediaan sumber setempat, artinya apakah media yang akan dipilih tersebut sudah tersedia. Media yang akan dilakukan ini kalau berupa benda langsung itu mungkin lebih ke inovasi, sehingga ada pencerahan-pencerahan dan ada perubahan kepada para petani untuk mempelajarinya sehingga dapat diadopsi lebih baik.
Kemudian yang B, apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri media tersebut. Di sini mungkin lebih cenderung ke memproduksi sendiri media tersebut. Jadi media yang disalurkan dapat kita buat sendiri dengan bersama-sama dan mempelajarinya secara bersama-sama. C, keluasan, kepraktisan ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Di sini penggunaan media tersebut juga dapat membantu dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang terakhir yaitu efektivitas biayanya dalam jangka yang panjang. Di sini dengan terkait biaya mungkin menggunakan biaya yang terjangkau. Misal media tersebut tidak perlu yang mahal atau yang lainnya, cukup dengan yang sederhana-sederhana saja, akan tetapi dapat membantu dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, prosedur pemilihan media penyuluhan. Di sini ada 3, yaitu model flowchart, yang kedua model metrik, dan yang ketiga model checklist. Saya jelaskan yang pertama, yaitu terkait dengan model flowchart. Di sini model flowchart yaitu bagan pengambilan keputusan pemilihan yang dapat dilihat dengan secara rinci, jadi sebuah bagan. Kemudian yang kedua yaitu model metrik, yang menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriterianya pilihannya diidentifikasi. Kemudian mode checklist juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Jadi di sini ada 3 prosedur untuk memilih media penyuluhan. Selanjutnya, prosedur pemilihan media menggunakan model bagan arus dari Gagne dan Rice dalam Sudirman 1986. Di sini terdapat bagan yaitu alur untuk memilih media penyuluhan pertanian yang akan disampaikan kepada sasaran. Seperti tujuan, yang pertama adalah tujuan. Ini paling penting karena tujuan ini agar penyuluh tidak kebingungan dalam menyampaikan media tersebut kepada para petani pada saat di TKP. Kemudian sikap, selanjutnya yaitu keterampilan, sikap verbal, visual. Mungkin bisa visual ini dari siaran atau TV, kemudian telekonferensi. Kemudian untuk fisik ini bisa berlatih dengan menggunakan alat atau komputer belajar, terprogram, film, CD, DVD, dan interaktif. Sikap juga dipengaruhi oleh siaran radio, siaran TV, drama radio, drama TV. Kemudian selanjutnya, prosedur lain untuk pemilihan media dibuat dalam bentuk matriks seperti yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm dalam Sadiman 1986. Di sini terdapat tabel di mana ada media apa yang digunakan, bentuknya portable atau tidak, untuk di rumah atau tidak, siap setiap saat atau tidak, terkendali atau tidak, mandiri atau tidak, umpan baliknya bagaimana. Di sini terdapat banyak media seperti televisi, radio, film, video, slide, film strip, audio kaset, buku brosur, teks, program, komputer, permainan, simulasi. Selanjutnya, dalam kesimpulannya yaitu media itu sangat penting bagi para penyuluh untuk menyampaikannya di lapangan, karena penyampaian pesan penyuluhan merupakan penggabungan penguasaan ilmu komunikasi, psikologi, sosiologi, dan seni, sehingga sasaran terpengaruh, termotivasi, dan mau mengadopsi sesuatu dengan adanya bantuan media penyuluhan. Karena itu untuk setiap tujuan yang berbeda diperlukan media penyuluhan yang berbeda baik dari segi isi materi maupun kemasan dan pelakuannya. Seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.